Halo teman-teman, selamat datang di sesi kajian kita kali ini. Jujur, saya antusias banget bisa menyapa kalian, para pejuang ilmu di Darul Hadis Lembang. Kesejukan udara di kaki Gunung Karamat ini emang pas banget ya buat kita menajamkan pikiran. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah materi yang luar biasa agung. Kita nggak akan cuma ngomongin hafalan teks yang kaku, tapi kita bakal menyelami disiplin ilmu hadis ini secara sistematis, komprehensif, dan pastinya dengan standar akademik yang ketat. Anggap aja ini semacam tausiah akademik kita tentang hadis syafaat jenazah, sebuah topik yang percaya deh, krusial banget buat masa depan spiritual kita semua. Oke, biar terarah, ini peta jalan pembahasan kita hari ini. Kita mulai dari peran kalian sebagai pejuang ilmu, lanjut kenalan sama tokoh-tokoh hebat di balik sanad, terus ngintip metodologi ulama hadis, mengharmonisasi dalil soal diskon rahmat, dan ditutup dengan ukhuwah sebagai asuransi spiritual kalian. Kita masuk ke bagian pertama nih, soal kalian, para pejuang ilmu di Gunung Karamat. Sebagai santri, kalian tuh harus sadar kalau kalian adalah pewaris sah dari tradisi intelektual Islam yang super megah. Belajar hadis itu bukan sekedar baca kitab kuning yang udah berumur ratusan tahun. Lebih dari itu, ini adalah cara kalian menyambungkan diri, baik secara rasional maupun spiritual, langsung ke lisan manusia paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat teks fondasi kita hari ini. Rasulullah ngasih sebuah janji yang luar biasa. Beliau bersabda, kalau ada seorang muslim meninggal, lalu disolatkan oleh 100 orang kaum muslimin yang semuanya dengan tulus memohonkan ampunan buat dia, maka syafaat atau permohonan ampun itu pasti, perhatikan kata pasti, akan diterima oleh Allah. Hadis riwayat Muslim ini ngasih kita semacam garansi VIP dari langit, yang bisa diakses cuma lewat doa komunal dari saudara seiman kita. Kebayang nggak betapa besarnya rahmat ini? Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Sebuah sabda yang sekeren ini nggak bakal sampai ke kita hari ini tanpa ada tokoh-tokoh raksasa yang bertaruh nyawa menjaganya. Yuk kita kenalan sama para analis dan pengembara sanad ini. Tokoh pertama kita adalah sosok yang dengar langsung hadis ini dari Nabi. Dan di sini kita harus banget mengubah mindset kita soal Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jangan cuma bayangin beliau sebagai istri Nabi yang ngurus ranah domestik aja. Beliau ini aslinya adalah seorang mufti besar, pemikir analitis yang super kritis, dan rujukan utama para sahabat senior kalau mereka lagi mentok ngebahas masalah hukum syariat yang rumit, terutama soal hitung-hitungan hukum waris atau faraid. Biar lebih kebayang seberapa besar level keilmuan beliau, coba deh perhatikan data ini. Dengan total 2.210 hadis yang diriwayatkan, Aisyah duduk manis di jajaran elit al-muksirun fi ar-riwayah, alias para sahabat dengan riwayat terbanyak. Beliau itu ibarat mesin intelektual, nggak cuma ngapalin, tapi juga aktif mengevaluasi dan mengoreksi pemahaman hadis di masa awal Islam. Terus, di ujung sanad sana, ada sang mukharij, yaitu Imam Muslim. Lahir di Naisabur yang waktu itu jadi pusat peradaban intelektual, beliau ini tipe pendidik yang pantang menyerah. Bayangin aja, beliau mendedikasikan hidupnya buat berburu sanad, nyebrangin gurun dan lautan dari Hijaz, Irak, Syam, sampai ke Mesir. Rilah ilmiah beliau itu ekstrem banget. Semuanya murni cuma demi memvalidasi kredibilitas tiap perawi yang bawa sabda Nabi ini. Tapi, ada satu poin krusial yang harus banget kita pelajari dari Imam Muslim. Walaupun beliau itu ulama raksasa dengan karya monumental, adab beliau ke gurunya luar biasa. Beliau tanpa ragu manggil Imam Bukhari sebagai Ustadzul Ustadzin, maha gurunya para guru. Ini pelajaran mahal buat teman-teman santri sekalian. Nanti, sehebat apapun ilmu yang kalian capai, adab kalian terhadap kiai dan guru-guru kalian di pondok, itulah yang bakal jadi kunci keberkahan ilmu itu sendiri. Lanjut ke bagian ketiga, metodologi. Gimana sih cara ulama salaf menjaga presisi akademik mereka? Yuk kita bongkar sedikit ruang mesin ilmu hadis. Coba perhatiin perbedaan istilah yang kelihatannya sepele tapi aslinya vital banget ini. Imam Muslim itu sangat kaku membedakan kata haddasana dan akhbarana. Kalau beliau dengar hadis itu keluar langsung dari mulut gurunya, beliau bakal tulis haddasana. Tapi kalau ada murid lain yang bacain kitab di depan guru, lalu gurunya membenarkan, beliau bakal pakai kata akhbarana. Ketelitian data level tinggi kayak gini tuh udah ada jauh sebelum dunia modern ngebanggain metode saintifik mereka. Nah, serunya belajar ilmu hadis itu karena dialektika keilmuannya jalan terus. Di masa lalu, sempat muncul perdebatan panas. Ada jalur periwayatan lain yang bikin hadis syafaat ini seolah-olah sanadnya keputus dan dianggap cuma fatwa pribadinya Aisyah aja, alias berstatus mauquf.
Kalau benar ini cuma opini Aisyah, berarti teks ini ya kata-kata manusia biasa, bukan sabda kenabian yang punya otoritas penuh atau marfu. Buat mecahin kebuntuan ini, tampillah Imam An-Nawawi ngebawa pisau bedah metodologinya. Beliau nerapin satu kaidah emas yang namanya ziyadah at-thiqah maqbulah. Intinya, kalau ada perawi yang sangat terpercaya, nambahin informasi spesifik yang menyambungkan sanad itu sampai ke Nabi, maka tambahan itu mutlak diterima. Lewat argumen yang presisi inilah, Imam Nawawi ngunci status hadis garansi 100 orang ini sebagai murni sabda Nabi yang valid. Oke, sekarang masuk ke bagian keempat, harmonisasi. Kita bakal lihat gimana ulama ngeberesin dalil-dalil yang kelihatannya agak kontradiktif di permukaan. Jadi gini, kalian mungkin nyadar ada sesuatu yang ngeganjal. Di riwayat Aisyah tadi, syarat dapat syafaat itu butuh 100 orang. Tapi masalahnya, ada riwayat sahih lain dari Ibnu Abbas yang bilang kalau syafaat itu udah bisa turun cukup dengan kumpulnya 40 orang aja. Terus gimana dong? Apakah dua sabda Nabi ini saling berbenturan satu sama lain? Tentu aja enggak. Sekali lagi, Imam An-Nawawi ngeberesin ini pakai teori linguistik yang namanya mafhum adat. Konsepnya simple. Kalau sebuah teks nyebutin sebuah angka atas, itu gak otomatis membatalkan hukum buat angka di bawahnya. Jadi, 100 orang dan 40 orang ini gak dilihat sebagai dua aturan yang saling membatalkan secara kaku. Penjelasan Imam Nawawi di sini tuh indah banget. Menurut beliau, ini justru jadi bukti melimpahnya kasih sayang Allah buat umat Islam. Awalnya standar yang ditetapin mungkin 100 orang. Tapi karena Allah itu maha pengasih, dia ngasih kita semacam diskon syafaat lah istilahnya. Sebuah rukhsah atau keringanan yang nurunin standar minimalnya jadi cuma 40 orang aja. Jadi, kedua hadis itu sebenarnya menceritakan progresivitas rahmat Allah yang semakin meluas. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima. Dari tadi kita ngomongin teori dan sejarah, tapi apa sih relevansinya buat kehidupan sehari-hari kalian di Asrama Darul Hadis? Kadang kita mikir syafaat itu cuma bakal kita dapetin besok-besok aja saat kiamat, waktu di padang mahsyar yang menakutkan itu. Padahal hadis sholat jenazah ini ngebuktiin adanya syafaat pra-kiamat. Mekanisme pertolongan ini tuh udah beroperasi secara real time di dunia. Begitu jamaah pelayat mengangkat takbir mensalatkan saudaranya, detik itu juga rahmat Allah turun buat mendinginkan alam kuburnya. Tapi ingat, di hadis Ibnu Abbas tadi ada syarat mutlak yang nggak bisa ditawar. 40 orang yang mendoakan itu haruslah mereka yang tauhidnya murni, nggak tercemar kesyirikan sedikit pun. Sebanyak apapun yang datang ngelayat, kalau tauhid mereka rusak, doa mereka nggak bakal bisa nembus ke langit. Makanya, investasi terbesar kalian selama mondok itu bukan ngumpulin duit, tapi memurnikan tauhid, membangun ukhuwah Islamiyah, dan ngehidupin kesalehan sosial sama teman-teman sekamar kalian. Jadi, kesimpulannya, aset paling mahal yang kalian punya sekarang itu adalah koneksi hati dengan sesama penuntut ilmu yang soleh. Lingkungan yang kalian bangun di Lembang hari ini, persaudaraan yang kalian pupuk setiap hari, itu adalah wujud asuransi spiritual kalian. Inilah yang bakal jadi jaminan keselamatan saat raga kita udah nggak berdaya nanti. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya pengen kalian ngerenungin satu pertanyaan ini. Saat momen perpisahan duniawi itu akhirnya datang menghampiri kita, siapakah orang-orang berhati murni yang kelak bakal berdiri mengisi saf 40 orang pendoa untuk kalian? Pastiin kalian mulai ngebangun persahabatan spiritual yang tulus itu dari sekarang. Terima kasih banyak udah nyimak kajian yang penuh berkah ini, teruslah semangat belajar, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.